Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menjalankan saum Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu taat dan patuh terhadap perintah dan ajarannya. Anak-anak hebat yang ada di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan video ibu ini, ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu diberikan kekuatan untuk tetap bisa menjalankan ibadah saum Ramadan sampai hari terakhir nanti. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang ibu cintai, ibu pengen tahu nih, apa sih biasanya kalian lakukan selepas sholat subuh? Pasti di antara kalian ada yang sering membaca Al-Quran setelah sholat subuh itu, membaca buku pelajaran, atau membantu orang tua membereskan rumah, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Namun, tidak sedikit pula dari kita malah kembali melanjutkan tidur hingga pagi menjelang. Tahukah kalian, di balik nikmatnya tidur selepas subuh ini sebenarnya kita telah melewatkan berbagai keutamaan yang ada di dalamnya. Tidur di pagi hari memang sangat mengenakan, apalagi bagi orang-orang yang biasa melakukannya. Untuk sekedar rebahan sebentar saja mungkin bisa dibilang wajar, namun bila dilakukan setiap hari secara terus-menerus dan bermalas-malasan, alangkah ruginya kita. Rugi? Kenapa kita bisa rugi? Perlu kita ketahui bersama bahwa waktu pagi adalah waktu yang sangat utama dan penuh berkah. Kenapa? Karena setiap pagi Rasulullah SAW senantiasa berdoa untuk umatnya agar umatnya diberikan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari." Hadis riwayat Tirmizi. Nabi mengkhususkan waktu pagi dengan mendoakan keberkahan pada waktu tersebut daripada waktu-waktu yang lain. Karena waktu pagi adalah waktu yang biasa digunakan manusia untuk memulai aktivitas dan amal kebaikan lainnya. Rasulullah SAW juga menjelaskan, barang siapa yang tidak bangun di pagi hari seperti dalam hadis berikut ini. Setan akan mengikat pengkuk salah seorang dari kalian saat kalian tidur dengan 3 ikatan. Ia akan membisikkan kepadamu bahwa malam masih sangat panjang. Jika terbangun dan berhasil menunaikan sholat, maka lepaslah ikatan tersebut. Ia pun akan bangun dengan penuh semangat. Namun, jika tidak, maka ia akan memasuki waktu pagi dengan jiwa yang keji dan penuh dengan kemalasan. Hadis riwayat Bukhari. Nah anak-anak, ngeri banget kan kalau kita sering tidur selepas sholat subuh. Artinya kita sedang diikat loh oleh setan dan kita menjadi makhluk yang sangat merugi. Na'udzubillah min dzalik. Nah lalu, bagaimana sih kebiasaan orang-orang soleh di pagi hari ini? Yang pertama adalah Rasulullah SAW biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh sehingga terbit matahari. Rasulullah senantiasa berzikir dan berdoa pada waktu tersebut. Kemudian Rasul baru akan beranjak dari tempat duduknya saat matahari terbit. Yang kedua adalah kebiasaan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau senantiasa duduk sambil berzikir pada waktu subuh sampai terbit matahari. Hingga saat terbit matahari, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menolong kami berzikir pada pagi hari ini." Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga adalah kebiasaan Ibnu Taimiyah yang selalu duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pertengahan siang. Beliau berkata, "Ini adalah kebiasaanku di pagi hari. Jika aku tidak berzikir seperti ini, maka hilanglah kekuatanku." Nah anak-anak, saking utamanya waktu pagi ini, maka Rasulullah SAW berserta para sahabatnya itu tidak pernah mau kehilangan momen berharga di waktu pagi ini. Mereka senantiasa mengisi waktu pagi dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang, Ibu akan berikan kalian sedikit tips bagaimana caranya agar waktu pagi kita tidak berlalu begitu saja dan kita tetap menjadi orang-orang yang tidak merugi. Apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, perbanyaklah berzikir seperti halnya Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran. Yang ketiga, segeralah mandi dan membersihkan diri, karena guyuran air di pagi hari itu akan membuat kita menjadi lebih bersemangat. Yang keempat, bergegaslah memulai aktivitas. Setelah mandi, lakukanlah kegiatan-kegiatan lain, misalnya mempersiapkan peralatan-peralatan untuk sekolah. Dan yang kelima, jangan lupa tunaikan sholat duha. Kalian sudah tahu sendirilah, manfaat dari sholat duha ini sangat luar biasa. Dan yang keenam adalah lakukanlah amal kebaikan seperti bersedekah. Karena sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang dilakukan di waktu pagi hari. Nah, bagaimana anak-anak? Siap menjemput keberkahan di pagi hari kan? Jangan sampai kalian malas-malasan lagi ya. Yuk menjadi pribadi yang lebih baik dan manfaatkan momen Ramadan ini untuk menjemput banyak pahala dan kebaikan. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Tetap semangat dan sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.